Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di sini mau coba sharing-sharing awal ya tentang memulai investasi, khususnya investasi di saham. Ini gue share ke teman-teman yang ada di grup. Gue harap ini bukan konsumsi publik ya, karena gue juga agak gimana ya kalau untuk share ke publik gitu. Tapi ini mau gue share ke YouTube kali ya, biar gampang kalian bacanya gitu. Biar gampang kalian lihatnya, biar gampang kalian pahaminnya kayak gitu. Nah, awalnya kenapa sih kita harus investasi? Nah, investasi adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan aset kita. Aset kita yang ada di bank atau yang ada di kita gitu, yang kita simpan itu akan terkena yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu adalah musuh dari aset kita karena setiap tahun inflasi itu akan menggerus nilai dari aset kita. Misalnya, kita punya hari ini Rp2.000. Di tahun depan itu bisa jadi nilainya itu bukan Rp2.000, tapi lebih ke penurunan, kayak bisa 1.500 atau bisa 1.000 gitu. Nah, untuk menyelamatkan hal tersebut, mari kita berinvestasi. Nah, investasi salah satu jalannya adalah dengan cara menabung saham. Sebenarnya selain saham itu ada banyak juga sih. Jadi ada eh, kalian bisa deposito, kalian bisa menabung ya. Kalian bisa reksadana, kalian bisa investasi bidang properti dan sebagainya. Itu juga baik gitu. Tapi untuk diukur skala resikonya, saham itu memang yang memiliki resiko yang paling tinggi, tapi juga memberikan eh, potensi return yang lebih baik gitu, asal kita bisa mengelolanya kayak gitu. Nah, teman-teman di sini gue mau ngajak teman-teman untuk mulai berinvestasi saham. Tujuannya apa sih? Gue nggak muluk-muluk kok, tujuannya biar teman-teman melek investasi, terus juga mempersiapkan your future life kayak gitu gimana eh, nantinya ke depannya gitu. Di selain itu juga kalian punya tabungan buat masa depan dan juga bisa lebih keren lah gitu ya. Iya nggak sih? Nah, teman-teman buat untuk mempersiapkan kita penabung saham itu ada beberapa hal. Yang pertama teman-teman siapkan dokumen pribadi, ada buku tabungan, kemudian KTP dan NPWP kalau ada. Tapi menurut gue sih NPWP udah wajib harus ada ya. Kemudian isi formulir di perusahaan sekuritas. Nah, untuk berkaitan dengan perusahaan sekuritas, sebenarnya apa sih fungsinya perusahaan sekuritas itu? Kalau kita ibaratkan gini, mall gitu ya. Mall, perusahaan sekuritas itu adalah apa ya, galerinya gitu. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek itu seperti toko-toko yang ada di mall tersebut. Nah, mall itu adalah bursa efeknya gitu. Misalnya di lantai satu ada sektor properti, di lantai dua ada sektor apa ya, mining atau pertambangan, di lantai tiga ada sektor trade gitu. Kemudian di lantai atasnya ada sektor agri kultural kayak gitu. Nah, jadi di si sekuritas ini adalah yang punya otoritas buat beli barang-barang yang ada di tokonya gitu. Tanpa perusahaan sekuritas kita nggak bisa beli gitu. Tanpa kita punya sekuritas, dana di sekuritas itu kita nggak bisa beli barang-barang yang ada di gerai-gerai tersebut, yang ada di toko, yang ada di mall tersebut kayak gitu. Kemudian kita setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor. Nah, untuk tahap-tahapannya nanti teman-teman coba dipahamin masing-masing tahapan perusahaan sekuritasnya ya. Kemudian setelah itu kita siap buat berinvestasi gitu. Kalau kita udah kita daftar di perusahaan sekuritas, kita udah punya aplikasinya, udah punya uang yang ada di RDI atau RDN ya, rekening dana nasabah atau rekening dana investor, gitu kita bisa siap buat beli sahamnya kayak gitu. Nah, ini ya kita buka sekilas tentang saham ya. Jadi saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Teman-teman nanti kalau punya saham berarti teman-teman punya perusahaan tersebut gitu. Nah, nilai paling kecilnya adalah satu lot. Di Indonesia itu satu lot itu 100 lembar. Beda dengan di Amerika dan di negara lain ya. Tuh. Kalau di negara lain bisa beli di bawah satu
nilai sahamnya. Misalnya karena kan di Amerika tuh kan mahal banget ya, satu saham itu bisa ratusan dolar gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan satu saham itu ada 50 rupiah itu, sampai ada yang paling gede itu 33 ribu rupiah itu ya, saham BBCA kayak gitu. Nah eh, kita bisa punya satu saham itu minimal satu lot atau 100 lembar gitu ya. Nah, ini yang tadi gue jelasin ya, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan saran investasi keuangan. Ya, jadi di pasar modal itu ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, kalau di gue pakai MOS, Mandiri Online Trading System, itu selain menyediakan saham juga ada obligasi, ada reksadana juga, ada sukuk, dan sebagainya. Tapi gue saat ini masih concern ke saham gitu ya. Karena pertama dananya masih minim, yang kedua gue belum terlalu mendalami, walaupun reksadana gue udah paham, sukuk gue udah pernah beli, terus deposito juga gue udah pernah beli, cuman yang gue pikir lebih this is my style itu ke saham mungkin ya gitu ya. Jadi gue suka yang returnnya tinggi gitulah ibaratnya. Nah ini daftar saham. Jumlah perusahaan yang tercatat di sahamnya BI adalah 633 perusahaan. Banyak ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk memudahkan investor, BI ini mengeluarkan beberapa indeks. Gitu. Yang paling terkenal mungkin indeks LQ45. Kemudian ada juga indeks Kompas 100, Serikahati. Nah, untuk yang paling gampang sih ini ya, kita buka dulu tentang saham indeks LQ45. Nah, di sini ada beberapa daftar saham, isinya ada 45 saham yang paling liquid. LQ itu kan liquid ya, liquid 45. Jadi di BEI itu perusahaan yang paling liquid itu ada ini kayak Adi, Adaro, Akra ya. Nah, ini sektor-sektornya ya. Kayak misalnya Antam, sektornya metal and mining. Terus BKSL itu properti Sentul City ya. Terus ada Elnusa itu crude petroleum sama natural gas production. Ada jasa marga, toll road, airport, harbor gitu ya. Atau Surya Citra Media itu advertising. Atau Wika Wijaya Karya yang paling terkenal tuh di sini apa? Telkom mungkin ya. Telkom ada nih Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Nah, ini indeks ini akan diperbaharui setiap kalau nggak salah 6 bulan sekali. Jadi satu tahun itu kita bisa melihat perubahan struktur di LQ45 tuh ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Berarti ada yang masuk, ada yang lebih liquid, ada yang keluar berarti udah nggak liquid kayak gitu. Nah itu perusahaan. Kalau di yang syariah itu ada kalian bisa screening saham-saham syariah itu dari misalnya JII ya, terus Jakarta Islamic Index, ada juga eh, apa ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Itu yang kalau JII itu JII 70, ada yang JII 30. Jadi 30 kemudian dari ISSI kan seluruh saham di Indonesia yang syariah, kemudian disaring lagi jadi JII 70, kemudian bisa disaring lagi ke JII 30 kayak gitu. Teman-teman bisa screening saham-saham syariah dari situ kayak gitu. Kemudian kita lihat cara jual beli. Nah, ini yang paling penting. Di masing-masing aplikasi sekuritas, karena sekarang kita kan seluruhnya online ya. Kita beli saham itu online, trading di saham itu online, investasi semuanya online kayak gitu. Nah, kita mengandalkan aplikasi bawaan dari sekuritas. Makanya sangat penting kita memilih aplikasi sekuritas yang nggak lemot, kemudian juga nggak loading ketika kita hektik mau beli saham ini, mau jual ini hektik. Jadi kita harus perhatikan sekuritas-sekuritas yang punya online trading yang bagus kayak gitu. Nah, misalnya kita umpamakan ya, kita beli saham ABCD 2 lot dikali 100 saham harganya 1.000. Maka nilai uang yang harus kita bayarkan adalah 200. Nah, di setiap sekuritas itu ada biaya transaksinya, ada 0,3, 0,15, 0,18, 0,25 dan sebagainya. Itu beda-beda. Jadi ada pertambahan biaya ya, biaya transaksinya yang diberikan kita kepada si sekuritas tersebut. Nah, dana yang diperlukan totalnya adalah segini, 200.600. Kemudian ketika kita mau jual, nah
ternyata harganya udah jadi 1.200. Kita mau jual 2 lot itu jadi 240, kemudian biaya transaksinya 0,3 misalnya, dikali harga jualnya 240 sama dengan 720 rupiah. PPN juga, jadi PPH ya, jadi kita ada PPH ketika kita jual barang segini 0,1, maka total dana yang diterima harusnya jadi 239.040 rupiah gitu. Jadi bukan 240.000. Jadi sangat penting ketika misalnya kita beli saham, oh harusnya kok gue dapat 1.200.000, kok dapatnya cuma 1.190.000, 10.000 lagi kemana? Mungkin itu adalah biaya transaksi dan juga PPH atas saham yang kita jual, kayak gitu. Nah, itu yang bisa gue deskripsikan ya di awal-awal untuk kita mulai berinvestasi. Nanti setelah ini videonya mau gue share tentang uh, gimana sih cara simulasi kita beli gitu, atau nanti kita simulasi buat baca satu-satu aplikasi yang ada di uh, yang bisa mensupport kita buat trading dan juga investasi. Cuma gue bukannya dari laptop ya, karena kalau dari handphone sebenarnya lebih enak dari handphone, cuman nggak kompleks gitu. Nah, gue coba buka-buka aplikasi nanti yang akan membantu kita untuk yang support kita untuk trading dan investasi.